Mau dikembalikan. Assalamualaikum. Oke, kelas, tolong dong siapin kelas. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas terkait pengertian dan definisi dari perubahan sosial. Tentu perubahan sosial merupakan perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Nah, pada pertemuan hari ini saya ingin melanjutkan materi tentang perubahan sosial, tapi pada spesifik teori, bentuk, dan juga dampak dari perubahan sosial. Oke, jadi materi kita adalah perubahan sosial, teori, bentuk, dan dampak. Nah, perubahan sosial itu saya mengambil 3 teori. Yang pertama itu ada teori evolusi. Teori evolusi ini diadopsi dari pemikirannya Charles Darwin, dan sosiolog yang mengadopsi dari teori tersebut atau pemikiran Darwin yaitu ada Auguste Comte dan juga Durkheim. Menurut Durkheim, menurut Auguste Comte, manusia akan terus bergerak maju dari yang bersifat mitologis ke pemikiran ilmiah. Adapun juga menurut Durkheim, menilai masyarakat berkembang dari organisasi sosial yang sederhana menuju kompleks. Oke, yang kedua itu ada teori fungsional. Teori fungsional itu menekankan fokusnya pada upaya mempertahankan sistem sosial. Masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan. Sistem tersebut bergerak mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Parsons, dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat apabila terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ini teori konflik. Mungkin udah nggak asing lagi ya buat kita. Teori konflik itu berbuah dari pemikirannya Marx. Jadi perubahan sosial dibutuhkan untuk membangun sistem sosial yang lebih baik. Bahkan perubahan sosial perlu dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan sosial. Dalam kasusnya Marx itu, Marx membahas soal buruh atau proletar dan pemilik modal yaitu bourgeois yang menjadi kajian utama dari Marx. Nah, Marx itu menuntut buruh untuk menuntut pemilik modal untuk memenuhi hak-hak para buruh dan juga memperlakukannya sebagai manusia. Dan ketika semua itu terjadi, maka itu disebut sebagai perubahan sosial. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk dari perubahan sosial. Di sini saya mengambil 2 contoh bentuk dari perubahan sosial, yaitu perubahan sosial secara cepat dan lambat, dan yang kedua perubahan sosial kecil dan besar. Perubahan sosial secara cepat atau biasa disebut revolusi terjadi pada sendi-sendi atau dasar-dasar dari pokok kehidupan masyarakat. Perubahan sosial lambat atau biasa disebut evolusi itu perubahan sosial yang membutuhkan waktu yang lama. Biasanya itu diikuti dengan rentetan dari perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Itu dinamakan evolusi atau perubahan lambat. Nah, contoh dari revolusi atau perubahan cepat itu adalah ketika kemarin ada COVID-19. Tentu COVID itu menyebar sangat luas dari negara ke negara. Terus juga masyarakat dari suatu negara yang berpindah ke negara lain itu juga menjadi salah satu faktor mempercepat
penularan dari COVID-19, dan itulah yang menjadi contoh dari perubahan sosial secara cepat atau biasa disebut revolusi. Nah, yang kedua itu contoh dari evolusi atau perubahan sosial yang lambat. Itu contohnya adalah ketika masyarakat zaman dulu yang masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari mulai nomaden, praksara, aksara hingga ke modern seperti sekarang ini. Jadi dulu masyarakat nomaden itu berpindah-pindah untuk mencari sumber kehidupan. Ketika di suatu tempat sumber kehidupannya sudah tidak ada, mereka akan berpindah lagi. Nah, tapi seiring berjalannya berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan terkait pengolahan lahan, mereka jadi bisa mengolah lahannya sendiri dan timbullah desa pertanian gitu. Nah, mereka sudah bisa membuat lumbung pangannya sendiri. Dari mulai desa pertanian mereka sudah bisa menanam sendiri, menghasilkan lumbung pangannya sendiri. Terus makin lama makin berkembang ilmu pengetahuan dari yang mulai desa pertanian, terus mereka mulai mengenal sistem barter, dan sampai sekarang ada yang namanya pasar gitu. Oke. Selanjutnya itu ada perubahan sosial kecil dan besar. Nah, perubahan sosial kecil tidak menimbulkan pengaruh secara langsung bagi masyarakat dan hanya dirasakan oleh beberapa kalangan tertentu atau kalangan terbatas. Nah, yang kedua itu ada perubahan besar, merupakan perubahan yang memberi perubahan besar, yaitu merupakan perubahan yang memberi pengaruh luas bagi masyarakat. Contoh dari perubahan kecil ini itu kayak fashion yang lagi ngetren, terus tren-tren TikTok mungkin yang sekarang lagi ngetren. Velocity. Velocity. Brandrus Pak, Brandrus. Oke. Kalau contoh dari perubahan yang besar itu mungkin seperti penemuan internet atau telepon seluler, yang dulu kita masih hidup secara tradisional, tapi ketika internet sudah ditemukan, kita bisa dengan bebas berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun gitu. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari perubahan sosial itu sendiri. Tentu dampak dari perubahan sosial itu pasti ada dua, dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Nah, saya mau ambil dua contoh di dampak perubahan sosial yang positif. Yang pertama itu ada efisiensi di berbagai bidang kehidupan dan juga pola pikir masyarakat yang makin berkembang. Nah, tentu ini merupakan dampak yang positif dari perubahan sosial. Ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi mampu mempercepat proses perubahan sosial dalam bentuk modernisasi. Dengan menggunakan teknologi, masyarakat lebih mudah menyelesaikan berbagai aktivitasnya. Kemudahan tersebut menunjukkan adanya efisiensi kerja yang mampu menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Terus selanjutnya yang pola pikir masyarakat semakin berkembang. Nah, itu perubahan sosial dapat terjadi karena dorongan dari dalam atau pengaruh interaksi dengan dunia luar gitu. Nah, terus akibat perubahan sosial, masyarakat dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan situasi ataupun budaya baru. Selain adaptasi juga dibutuhkan pola pikir terbuka terhadap hal baru. Nah, contoh dari efisiensi, contoh dari efisiensi di berbagai bidang kehidupan itu bisa kita lihat di bidang transportasi yang jelas itu sangat memudahkan mobilitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau pindah dari tempat satu ke tempat yang satu, dengan adanya transportasi itu tentu sangat mengefisiensi kita dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu pola pikir masyarakat makin berkembang. Contohnya itu mungkin seperti perubahan dari platform pendidikan yang dulu mungkin ketika kita sekolah atau belajar itu mungkin masih di sekolah, maksudnya harus datang ke sekolah, harus tatap muka secara langsung.
Tapi dengan adanya pola pikir masyarakat yang makin berkembang dan juga itu tentu mempengaruhi teknologi, maka terciptalah aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk terus berbagi ilmu, seperti contohnya Zoom dan Google Meet dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, selanjutnya dampak perubahan sosial yang negatif. Yang pertama itu ada culture shock, dan yang kedua adalah permasalahan sosial. Tidak semua masyarakat mampu menghadapi perubahan sosial yang terjadi secara cepat dengan baik. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, seperti faktor psikologi, pengetahuan, ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Nah, akibatnya muncul rasa kebingungan, cemas, prasangka, tidak percaya diri, hingga stres. Ketidaksiapan dan kebingungan masyarakat tersebut menunjukkan sebuah culture shock. Dan yang kedua itu permasalahan sosial. Dampak negatif dari perubahan sosial yaitu bisa memunculkan permasalahan sosial. Selain dari disorganisasi, perubahan sosial juga dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial yang tidak disikapi secara baik berpotensi mengganggu stabilitas sosial seperti terjadinya konflik, disintegrasi, dan masalah sosial lainnya. Nah, mungkin contoh dari permasalahan sosial itu kayak pertumbuhan penduduk yang sangat cepat hingga itu bisa meningkatkan angka pengangguran di masa-masa yang akan datang. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Mungkin saya minta tolong ke satu orang buat bacain kesimpulannya. Mas. Juga banget Bapak. Kesimpulannya perubahan sosial dapat dilihat dari perspektif evolusionis, fungsionalis, dan konflik. Jadi ada beberapa bentuk perubahan sosial, yaitu cepat dan lambat, kecil dan besar, linear, multilinear, dan siklus. Nah, sementara itu dampak perubahan sosial bisa berupa positif dan juga negatif. Dampak perubahan sosial positif misalnya efisiensi dan pola pikir yang semakin terbuka. Dampak negatif perubahan sosial yaitu culture shock dan juga muncul permasalahan sosial. Terima kasih Mas. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan sebuah video terkait perubahan sosial yang terjadi pada zaman dulu dan juga zaman sekarang. Saya mohon kalian untuk menyimak ya. Bapak. Baik Pak.
tanggapan? Boleh, Nofri. Yang saya lihat dari tiga penyebab sebenarnya ada perubahan yang signifikan dari zaman dulu yang masih terlihat yang sangat sederhana dan tradisional sampai di zaman modern yang mana ini sudah mulai berubah di kalangan anak muda yang mana hal itu cukup mengubah pola pikir dan juga perilaku. Oke. Ada yang mau ngasih tanggapan lagi? Pak. Boleh. Betul Pak, kata Nopan Pak, setuju tuh Pak. Teknologi kan punya dampak yang besar terhadap perubahan pola pikir dan juga perilaku Pak. Yang awalnya masih sangat tradisional, sekarang tuh udah makin menjadi modern dan makin canggih Pak. Gitu Pak menurut saya. Oke, terima kasih Bene. Nah, benar banget yang dibilang sama Novan dan Bene tadi bahwa perubahan sosial itu memberi dampak yang sangat signifikan. Salah satu contohnya mungkin terkait teknologi tadi yang dulu masih sangat tradisional, kita main secara permainan tradisional dan sekarang kita bisa bermain menggunakan handphone. Nah, mungkin cukup kali ya untuk hari ini. Cukup. Mau tugas? Nggak mau. Oke, nggak mau tugas. Oke. Mungkin itu materi yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dan saya ingin menginformasikan bahwa minggu depan kita akan membahas terkait globalisasi dan masyarakat digital. Jadi kalian mungkin bisa mempersiapkan atau bisa baca-baca terlebih dahulu bacaan-bacaan atau artikel terkait materi tersebut. Nah, oke. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Ketua kelas tolong ditutup dengan berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Salam.